Wahai para umat audio sekalian, selamat datang kembali di channel Poison Store, tempat di mana kalian bisa mendapatkan informasi menarik seputar audio mobil. Kali ini kita akan membicarakan pengalaman dari Poison Store, terutama untuk banyak sekali kendaraan para umat audio yang datang ke Poison Store untuk melakukan pemeriksaan dari hasil audio yang sudah mereka lakukan. Jadi kebetulan mereka itu melakukan upgrade di luar sana, tapi hasilnya itu tidak bagus dan ada yang mereka itu merasa janggal bahwa kok hasil audionya seperti ini. Kemudian mereka menghubungi kami untuk kita diagnosa mobilnya. Ternyata kami menemukan beberapa hal yang memang tidak pantas dan tidak sesuai SOP dari pemasangan sistem audio. Dari pengalaman tersebut, sebagian besar sudah kami tuangkan pada papan tulis di belakang, yang membuat kami itu memberikan judul dari video ini adalah upgrade audio tapi sengsara. Buat apa kita pasang audio kalau memang hasilnya jadinya nggak bagus? Padahal barang-barang yang sudah kita pakai sudah lebih dari layak untuk menghasilkan suara yang bagus. Apa yang menyebabkan itu semua terjadi? Itu akan kita tuangkan pada video kali ini. Sekarang kita akan membahas hal-hal yang paling sering kita ketemukan, yaitu merupakan pelanggaran SOP yang terjadi di dalam mobil para umat audio sekalian ketika melakukan instalasi. Di sini kita menemukan bahwa masih saja ada yang menggunakan kabel yang bukan peruntukan atau diameternya terlalu kecil, terutama untuk power amplifier. Jadi si power amplifier masih menggunakan kabel speaker untuk dipasangkan di jalur terminal positif dan negatifnya, itu adalah jalur power supply. Ini sangat berbahaya sekali, karena kabel dengan diameter yang lebih kecil itu kalau kita gunakan untuk memberikan daya yang besar kepada si amplifier, dia akan menciptakan hambatan yang lebih kuat. Jadi yang terjadi adalah sistem kelistrikan lain di mobil itu bisa saja terganggu, atau si amplifier malah bisa menjadi lebih cepat panas. Jadi pastikan kalian itu menggunakan kabel dengan diameter yang sesuai. Jangan menggunakan kabel speaker untuk memberikan supply kepada si ampli. Masa pasang audio bagus-bagus beli kabel aja yang tidak layak? Itu harus dihindari. Kemudian kabel power supply dan kabel grounding memiliki ukuran berbeda. Oke, ini sangat sering terjadi ketemu. Jadi dari depan aki sana kabelnya yang dipakai besar, tetapi kemudian kabel ground yang keluar dari si ampli yang kita pasang di titik ground itu menggunakan kabel dengan diameter yang lebih kecil atau terlampau kecil sekali. Ingat, ini adalah hal yang sangat harus dihindarkan. Pastikan kabel untuk terminal positif itu memiliki ukuran yang sama juga untuk kabel yang kita pasangkan di terminal negatifnya. Ini berarti dia itu memiliki resistansi dan ukuran diameter AWG yang seimbang, sehingga tidak terjadinya bottleneck untuk arus yang menjalar pada amplifier tersebut dari negatif ke positif. Ingat, elektron itu mengalirnya dari negatif ke positif, bukan positif ke negatif. Jadi bayangkan kalau kabel groundingnya itu diameternya lebih kecil, yang terjadi adalah hambatan. Ini sangat harus dihindari. Masuk ke dalam hal berikutnya yang membuat instalasi audio kalian itu membuat para umat audio menjadi lebih sengsara, yaitu sambung menyambung kabel dengan cara asal-asalan. Oke, ini merupakan hal yang sering sekali terjadi. Kabel itu disambung-sambung, terutama kabel speaker sering disambung hanya dengan dipuntir saja. Jadi ini harus diperhatikan oleh para umat audio sekalian. Kita juga dalam pemasangan speaker, terutama ketika kita itu memasang tweeter misalnya, kita menemukan jika ada tweeter yang sudah ada kabelnya. Artinya kita harus menyambung kabel tweeter ini dengan kabel speaker yang kita akan masukkan ke dalam passive crossover, atau kita langsungkan ke si amplifier ketika menggunakan sistem aktif dari prosesor yang memiliki multi channel. Ini harus kita lihat bahwa pemasangan kabelnya itu tidak bisa kita puntir begitu saja. Kita itu harus pastikan kabel dengan kabel itu bertemu, kemudian kita solder dan kita terminasi dengan baik supaya dia tidak terpapar oleh elemen yang bisa membuatnya teroksidasi. Itu sangat penting. Jadi hanya dengan dipelintir begitu saja bisa membuat si speaker itu kontaknya
tidak rigid, sehingga dia itu kadang-kadang ada momen ketika mobil itu masuk ke dalam jalan yang tidak rata, dia itu putus sambung aliran listriknya. Ini juga menjadi perkara. Kemudian kabel power supply disambung tanpa distribution atau ground block, atau ditumpang tindih pada terminal ampli. Ya, ini sangat parah sekali. Jadi banyak sekali mobil yang kita temukan yang menggunakan lebih dari satu ampli, sambungan power amplifier atau supply listriknya itu ditumpang tindihkan di terminal amplifier yang pertama. Jadi amplifier 1, amplifier 2, bukannya dia itu menggunakan semacam distribution block atau bahkan ground block, kita itu menemukan jika kabelnya itu ditumpang tindih di amplifier yang pertamanya. Ini akan menjadi sangat berbahaya sekali karena kabelnya itu dipasangkan pada terminal yang memang hanya didesain untuk satu koneksi saja, bukan multi koneksi dia. Jadi pastikan supaya kalian itu menggunakan ground block dan distribution block supaya kita itu bisa memasang kabel dengan layak dan benar. Kemudian kita masuk lagi ke dalam hal berikut yang kita temukan kembali di dalam instalasi asal-asalan yang terjadi di mobil para umat audio sekalian. Terminasi kabel asal jadi. Yang pertama adalah kabel grounding dipasang tanpa menggunakan ring terminal. Ya, ini adalah hal yang paling sering ditertawai oleh Pak Mul ketika dia itu membongkar mobil dan melakukan pengecekan. Ternyata selain kabel juga tidak diberikan terminal yang pantas supaya dia itu bisa dipasang dengan aman. Jadi kabel grounding itu sering saja ditemukan kabelnya itu dipapas kulitnya, dibikin hanya tinggal serabut aja terus dibelitkan kepada baut dari bangku kendaraan. Ingat, bagian bangku kendaraan atau titik seat belt itu bukan merupakan titik grounding yang bagus. Dan ini adalah kejadian yang lebih parah. Kabel itu bukan hanya tidak dipasangkan dengan aman dan kuat, tetapi hanya dibelitkan kemudian bautnya itu langsung dikencangkan begitu saja. Ini adalah tindakan pemasangan yang sangat mengecewakan sekali. Jadi kalau ini terjadi di mobil para umat audio, harap segera dibetulkan sebelum terjadi sesuatu yang agak aneh nantinya. Begitu kalian itu maju mundur bangku, tapi begitu kalian itu maju mundur bangku, yang terjadi amplifiernya ada yang mati kadang-kadang. Kemudian ketika dia duduk di posisi yang satu, hidup lagi amplinya, seperti ada hantunya di mobil itu. Kemudian ya, kabel speaker hanya dipelintir pada terminal speaker. Jadi ini terminasi yang sangat parah juga selain tadi sambungan kabel. Jadi kita menemukan kabel itu hanya dibelitkan saja di terminal speaker tanpa dia itu disolder atau bahkan diberikan sekun untuk pemasangan minimalnya. Jadi begitu mobilnya goyang, itu speaker juga mati-mati karena kabelnya itu seperti menggelantung begitu saja di terminal tersebut tanpa adanya koneksi yang membuat dia itu rigid dan tidak lari kemana-mana. Itu sering sekali kita temukan. Jadi kalau kita itu buka seperti itu, kita pasti akan perbaiki dan kita bilang sama yang punya mobil agar jangan kembali ke tempat itu lagi.